Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Kembali kita bertemu di majelis ngopi ya, biasanya kita ngobrol tentang pendidikan politik inspiratif ya. Yang menginspirasi kita sudah barang tentu banyak aspek, salah satu yang sangat-sangat begitu berpengaruh dalam kehidupan kita adalah agama. Bagi muslim tentu keislamannya, dan bagi yang lain tentu agama yang dianutnya. Sebuah pertanyaan menarik belakangan ini, kenapa sih selalu terjadi perbincangan yang menghebohkan? Bahkan terakhir Pak Agus ya, kegaduhan itu muncul dari pihak, dalam tanda petik tentu saya harus katakan dalam tanda petik ya, dari pihak negara atau pemerintah yang seakan-akan diwakili oleh salah satu kementerian yang sangat erat dengan agama. Perbincangan tentang keagamaan, khususnya tentang Islam, menjadi memanas kalau boleh saya katakan, atau menjadi gaduh belakangan ini ketika ada sebuah pernyataan, dan terus pernyataan ini hampir berkala ya, dari tahun lalu. Bahkan ketika kementerian atau para menteri itu diangkat, tiba-tiba muncul sebuah fobia terhadap Islam, kalau boleh saya istilahkan dengan takut pada Islam, dengan istilah-istilah radikalisme, terorisme dan lain sebagainya. Ini tentu saja tidak bisa terlepas dari pengaruh global, pergaulan global yang bersifat internasional, di mana kita tahu sekarang tidak sulit untuk kita membuktikan berbagai perbincangan di level internasional tentang bagaimana mereka begitu takut terhadap terorisme dan juga radikalisme diantaranya. Tetapi amat disayangkan, ungkapan terorisme ini dan juga radikalisme ini seringkali menjurus kepada agama tertentu khususnya, dan lebih khusus lagi tentu terhadap Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, pagi ini di udara yang lumayan sejuk di Cirebon, kami berada dengan kembali bersama Pak Agus, biasa sahabat saya, dan juga Pak Aceng ini ya, dua narasumber yang cukup handal insya Allah dalam membincang persoalan-persoalan yang hot ya, sesuatu yang sedang hangat dibicarakan. Salah satunya adalah terkait dengan ungkapan tentang radikalisme, apalagi ada bahasa good looking segala macam, anak baik, anak cakep, baik-baik di masjid, kok dicurigai begitu. Tidak terlepas dari persoalan ASN atau bukan ASN, kepada siapapun kalau bicara tentang pribadi seseorang ya, dia apalagi hafal Quran, anaknya baik-baik, sangat taat beribadah, senantiasa cinta masjid, lalu kemudian pengurus seperti itu atau calon pengurus seperti itu, sekalipun dia ASN misalkan, kenapa harus dicurigai, kenapa harus kemudian diwaspadai? Ini sebuah ungkapan yang sangat-sangat tentu saja disayangkan sekali, dan kita ingin sedikit mengupas tentang akar permasalahan itu. Kira-kira Pak Agus, akar permasalahan ini dari mana sih sebenarnya? Iya, terima kasih Kang Haji Amang. Iya, sama-sama di majelis Kang Haji Amang Syafruddin. Majelis Kang Haji Amang. Sebenarnya kami berdua ini bukan narasumber, tapi narasumber pertanyaan. Oh begitu, jadi hostnya dua ya. Jadi saya sebagai ya, kita ngobrol lah sama-sama. Kan kalau ngobrol tuh ada tanya jawab biasa kita Pak. Jadi sejauh ini kan kita dapat informasi bersama ya. Jadi semua apa yang masuk ke kita, semua berdasarkan apa yang kita dapat atau yang mendasari kita, kemudian kita merespon. Selama ini saya melihat cukup jelas ya ungkapan dari Pak Menak itu. Ya, Pak Menteri Agama. Good looking selama ini yang sementara saya paham itu sesuatu yang baik terlihat. Namanya good looking, kelihatan baik gitu ya. Hal itu malah justru dibalik menjadi sebuah ketakutan. Nah, itu sebuah kayaknya ini sebuah penyalahgunaan bahasa juga saya pikir begitu. Sehingga semua hati-hati nih kalau kita ada istilah begini dalam konteks peperangan terakhir itu, ada istilah yang pernah saya dengar dari salah seorang guru ya,
Ada istilah linguistic war sekarang itu, jadi perang bahasa, perang istilah. Jadi dulu ada istilah fundamentalisme, lagi-lagi yang diserang adalah salah satu agama. Kemudian belakangan muncul lagi dengan kelompok garis keras atau ekstrim kanan. Kemudian terakhir tentu ada masalah terorisme, dan kemudian paling mutakhir sekarang ini bahasanya radikalisme. Yang kalau diartikan kata demi kata sebenarnya tergantung penempatannya positif-positif saja sebenarnya. Ekstrim kanan ya seseorang yang sangat-sangat senang dengan kebaikan dianggap itu ekstrim kanan, kenapa tidak? Dia sangat ekstrim dengan kebaikannya, kenapa tidak? Dan dia anti dengan segala bentuk keburukan, apa itu salah? Kira-kira kan begitu. Terus ada fundamentalisme, paham yang mengacu kepada akar permasalahan dalam satu agama, dia sangat membela akidahnya, keyakinannya. Itu juga sebuah pertanyaan, apa salah gitu. Kemudian belakangan dengan masalah terorisme, kalau penempatannya adalah untuk menteror alias menakut-nakuti mereka yang berbuat jahat di muka bumi ini, apa itu salah? Istilah itu juga karena pernah digunakan dalam Al-Quranul Karim dengan bahasa wa'idu lahum masata'tum min quwwah, dalam bahasa turhibuna bihi, ya, turhibuna bihi aduwakum, yang kamu bisa takut-takuti dengan kekuatan itu musuh kalian, musuh kemanusiaan, bukan hanya musuh umat Islam, tapi musuh kemanusiaan. Kezaliman, korupsi, ketidakadilan, itu semuanya adalah musuh kemanusiaan. Apa salah kalau orang kemudian punya kekuatan yang digunakan untuk menteror mereka yang melakukan kezaliman demi kezaliman? Sekarang ada aturan, terus peraturan yang menteror mereka yang korupsi misalkan. Siapa yang korupsi akan dipenjara, akan dibuka keaibannya di muka umum, akan dibikin miskin. Itu kan menteror, kalimat-kalimat seperti itu. Kalau boleh dibilang itu juga terorisme. Tergantung penempatan bahasa ini. Kita ingin bicara, ngobrol secara objektif lah di sini. Common sense kita bagaimana menempatkan bahasa secara benar dan baik. Tapi ketika ada satu istilah itu digunakan untuk menyudutkan seseorang, sekalipun maknanya baik, kita tidak akan gunakan istilah itu. Sehingga mungkin tidak ada bahasa terorisme yang islami. Nah, itu juga tidak mungkin, karena istilah tadi yang walaupun maksudnya untuk sebuah kebaikan, menteror keburukan tadi misalkan, tapi ketika sudah digunakan oleh sekelompok orang untuk menyudutkan seseorang dengan cara yang sangat-sangat tidak adil dan tidak objektif, itu tentu kita tidak boleh menggunakan itu. Itu ingat gak Pak Aceng, itu ada ayatnya itu dalam Quran itu kan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Kata ra'ina itu kan dalam bahasa Arab sama dengan unzurna, lihat kami, perhatikan kami. Bahasanya ra'a yura'i, itu ra'ina artinya meriayah, merawat kami, ya istilahnya lebih kepada perhatikan kami. Tapi Allah melarang kita menggunakan kata ra'ina, karena waktu itu para sahabat juga ikut-ikutan menggunakan kata ra'ina, padahal ra'ina saat itu sudah digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menyudutkan Rasulullah SAW atau menyudutkan para sahabat dengan bahasa yang diplesetkan oleh mereka dengan maksud yang sangat tidak baik. Dalam bahasa sekarang mungkin ngebully Rasulullah gitu ya, dengan bahasa ra'ina itu terus diganti karena maksudnya adalah baik. Para sahabat menggunakan ra'ina itu dengan akar katanya yang baik tadi, rawat kami, perhatikan kami, kira-kira seperti itu. Tetapi karena kata itu sudah digunakan oleh orang-orang lain, oleh orang Yahudi dengan makna dan pengertian yang tadi, yang negatif, maka tidak layak kita untuk mengatakan seperti itu. Sekarang misalkan ada nggak radikalisme yang islami gitu? Kalau bicara radikal itu sesuatu yang sangat mengakar. Kita ingin mencerabut berbagai macam keburukan itu, dari akar keburukan itu, misalkan dari hati manusia yang selalu dekat pada Allah itu, supaya bisa mencerabut keburukan dari hatinya. Jangan sampai terlintas pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang buruk dari hati nuraninya misalkan. Itu sikap radikal yang semacam itu. Kita kembali kepada Pancasila. Pancasila dasar, akar. Ketika ada yang mengganggu
Pancasila misalkan, ada orang yang ingin mencerabut Pancasila, itu sangat-sangat radikal yang semacam itu. Bahkan diganti dengan istilah yang lain. Ketuhanan yang Maha Esa yang sudah menjadi kesepakatan kita, 5 sila menjadi 3 atau menjadi 1, itu sudah mencerabut sesuatu yang dari akarnya. Itu adalah sikap radikal. Nah, kita melawan sikap radikalisme juga dengan sikap radikal dalam pengertian kita ingin mempertahankan basis dan akar keyakinan kita, akar kehidupan berbangsa bernegara kita, bahkan dasar dari kita berbangsa bernegara yaitu Pancasila, kita mempertahankan sesuatu yang bersifat yang mengakar dalam kehidupan. Itu adalah sikap radikal. Objektif secara bahasa kita bisa bukalah. Sekarang setiap orang barangkali punya handphone kan, kita bisa googling ya gitu, kita tanya Syekh Google kayak gitu ya. Nah itu salah satu contoh ya. Saya tambahkan sedikit tadi, jadi panjang tambahannya. Ya, ada istilah itu, dan mungkin topik kita kembali kepada itu tadi ya, bagaimana mengembalikan kata-kata itu secara objektif ya. Jangan menzalimi kata-kata itu. Kata-kata itu seringkali memiliki makna kebaikan, dan keburukan juga jangan digunakan untuk kebaikan kalau memang kata itu sudah menjadi keburukan. Misalkan ya, seperti zina itu sebuah keburukan kalau dalam kehidupan. Mabuk itu sesuatu yang tidak positif dalam kehidupan, jangan digunakan untuk sesuatu yang baik. Misalkan walaupun suka ada ya mabuk mabuk kepayang masih umum, bagus. Tapi kalau misalkan saya mabuk membaca, pokoknya kalau nggak membaca tuh mabuk gitu. Ya gitu, saya bisa atau saya kecanduan itu kan biasa digunakan untuk sesuatu yang sifatnya adiktif ya, kayak narkoba gitu. Tapi kita gunakan kecanduan membaca, kecanduan mendengar tausiah, saya jadi kecanduan hari ini. Nah, itu sesuatu yang netral saja. Istilah kecanduan di satu sisi pernah digunakan atau sering digunakan untuk sesuatu yang negatif atau yang relatif buruk, tapi kemudian kita bisa gunakan untuk sesuatu yang positif. Itu mungkin saja gitu ya. Seperti menyimpang sedikit nih, karena jadi intinya apa tadi? Yang tadi linguistic war itu ya, ada bahasa perang istilah ya. Dan ini nanti kita bisa lihat entah dalam obrolan ini atau di obrolan yang akan datang, itu akarnya nanti kembali kepada pertarungan manusia dengan musuh yang paling menjadi bebuyutan manusia, yaitu setan ya. Jadi kita sebenarnya tidak layak bermusuhan antar manusia, orang sama-sama anak Adam ya, putra dan keturunan Adam alaihi salam, satu darah, bahkan awalnya satu rahim, yaitu dari Siti Hawa kalau bahasa kita, Eva ya, atau Siti Hawa ya, kecuali yang mengaku dirinya asal dari kera ya, karena mengalami siklus atau evolusi ya, dengan evolusi ya, itu silahkan kalau dia merasa berbeda dengan itu. Kalau saya dan kita insya Allah hadirin yang berbahagia, insya Allah kita berasal dari Adam alaihi salam ya, dan kita tahu Adam itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas sekali di dalam Al-Qur'an, digambarkan terutama di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 30-an ya. Itu sudah dibicarakan tentang proses itu. Jadi antar manusia ini seharusnya tidak ada permusuhan. Nah, permusuhan itu hanya diciptakan ya oleh faktor X atau si X itu gitu. Si X itu ya tidak lain kalau dalam informasi di dalam kitabullah, kitab suci Al-Quranul Karim, tentu ada versi lain, silahkan saja. Tapi kami meyakini dalam perspektif Islam, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala disebutkan pertarungan manusia yang abadi itu ya antara manusia dan setan. Tinggal manusia itu sendiri yang menjadi objek pertarungan itu. Dia mau memilih Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, dan insya Allah maha objektif ya, maha pasti kebaikan-kebaikannya, atau dia mengambil pilihan seperti yang diinspirasikan oleh setan. Kenapa saya katakan diinspirasikan? Karena
Setan sendiri sebenarnya tidak punya kemampuan untuk menjebak dan menyesatkan manusia. Dia hanya memberikan ide gagasan. Yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qawli ghurura. Itu juga bahasanya sebagian mereka antara setan dengan setan lagi, bahkan ada istilah minal jinnati wan nas, itu setan dari kalangan jin dan manusia yang kerjanya memberikan inspirasi dalam bentuk kewaswasan. Inspirasi tapi bikin was-was gitu. Saya kalau jadi muslim saya takut ini, takut itu, nanti dituduh teroris, saya takut dituduh radikal. Sebenarnya nanti kita secara pengalaman kita lah, dan saya punya sedikit pemahaman barangkali tentang agama ini, tentang Islam ini, yang bisa meluruskan dan mendudukan pertanyaan tadi itu, kenapa sih harus takut dengan Islam? Ya, hakikat pertarungan itu penting dipahami oleh kita, dan tidak ada yang maha tahu tentang hakikat pertarungan ini kecuali yang menciptakan kita, yang menciptakan jin, bahkan yang menciptakan iblis, yang menciptakan malaikat dan seluruh alam semesta ini. Itu penting kita memahami akar permasalahan itu secara baik dan objektif. Ya, kok jadi panjang lagi nih? Iya. Habis menarik ya topik ini. Gemes. Kalau Pak Agus apa yang terbayang oleh Pak Agus, akar permasalahan ini dari mana? Iya. Jadi kayaknya kalau model gini apa yang disampaikan terkait dengan masalah pemahaman kembali ya. Justru saya pikir bangsa Indonesia ini yang segera melesat menjadi bangsa yang maju malah justru terhambat dengan itu. Jadi, karena dominan di sini kan umat Islam ya. Sementara itu akibat ya, akibat dari perdebatan, perbincangan. Kita jadi ngurusin radikalisme segala macam ya. Itu jadi memang perlu juga tuh pengertian itu didistribusikan ya kepada. Ya, mudah-mudahan majelis ini menjadi sarana Pak Agus. Jadi sarana ya, untuk bisa memberikan sebuah pemahaman yang sama. Tapi tidak memaksakan, tapi paling tidak itu namanya informasi dan inspirasi tidak memaksakan Pak Agus. penting dan perlu. Penting kita saling menginspirasi dan memahami gitu. Nah, kalau kemudian ada misalkan perilaku sebagian muslim yang ya terlihat katakanlah sangat keras, ekstrim, yang sangat ya, bahasa tadi keras ekstrim juga kan kalau pada tempatnya wajar-wajar saja ya, keras terhadap misalkan koruptor dan lain sebagainya, itu harus tegas dan keras gitu, tidak ada yang perlu disikapi dengan apa, lembut, tapi tetap bijak ya. Bijak kan tidak harus lembut, tidak harus lembek, apalagi bijak juga bisa dengan ketegasan, dengan sikap yang keras, karena bijak itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Pak Aceh gimana nih menyikapi kondisi terakhir, dan apa sih kalau menurut Pak Aceh ini? Pertama, soalnya saya harus nanya dia dulu sebelum dia nanya saya nanti. Terkait dengan radikalisme, tentu yang mengetahui niat dari apa yang diucapkan yang menyampaikan sendiri. Yang kedua, biasanya apa yang terlontar dari mulut seseorang itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kepalanya. Bahkan saya ingat ungkapan Ustadz Abdul Somad tuh, katanya man takallama faqad arada ma fi aqlihi linnasi gitu. Siapa yang bicara, kita juga nih lagi bicara, itu berarti dia sedang mempresentasikan, memaparkan, dan arada itu sedang memaparkan. Ya, sedang mempresentasikan apa yang di otaknya bagi orang-orang lain. Menarik ungkapan itu, luar biasa. Terus Pak Aceh. Nah, jadi orang tersebut mungkin ini tafsir ya, opini pribadi mungkin bisa. Karena mungkin beliau mempunyai banyak referensi, mungkin dari baca buku atau dari pertemanan, dari pembelajaran dan sebagainya. Ya, dengan itu kemudian membangun mindset di kepalanya, menggambarkan Islam itu seperti A misalnya, yang ternyata di kalangan muslim sendiri di Indonesia yang mayoritas, ternyata apa yang disampaikan itu banyak yang menolaknya. Mungkin ada pemahaman yang tidak universal di dalam pemikiran
isi kepalanya itu mungkin. Dari situlah kemudian karena seperti di barat mungkin ada Islamofobia dan sebagainya, padahal Islam itu begitu rahmatan lil alamin, begitu baiknya gitu. Bahkan pencuri sekalipun tidak boleh dibunuh gitu. Di Islam cukup dipotong tangan gitu. Itu pun dengan pembuktian Dengan yang pembuktian tidak yang luar mudah. biasa, syahidnya atau yang melihatnya itu tidak cukup satu orang yang mencuri itu baru bisa kena potong tangan. Jadi begitu luar biasanya. Nggak bisa. Di samping saksinya juga harus dilihat konteksnya, latar Konteksnya belakangnya. juga, Kalau Kenapa kondisinya dia- lagi miskin banget, kondisi pecekli, Betul. ya, kemudian ada kemiskinan dari diri manusia yang tidak mau peduli dan empati kepada orang lain, itu juga bisa dipertimbangkan, ya kan begitu ya. Seperti yang terjadi di zaman Umar bin Khattab itu, ya. Ada pencuri yang tidak dipotong. Kenapa? Karena Betul. ya dia terpaksa mencuri, ya karena tetangganya bukan nggak peduli, nggak tahu bahwa dia kondisinya, karena pada saat itu masyarakat itu kan masyarakat yang afif ya. Afif itu orang yang menjaga al-afaf, keterpeliharaan diri, nggak maulah menunjukkan kebutuhannya di hadapan orang lain. Beda dengan zaman sekarang yang kaya saja bisa Masya Allah. menunjukkan kemiskinannya bahwa dia masih butuh gitu ya, kadang-kadang kan gitu. Betul. Ya terus Jadi dengan Islam yang dinul fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia ini, tapi kok ada orang yang fobia, bahkan dia mengaku seorang muslim tapi mencurigai saudaranya yang muslim itu juga. Padahal Iya. dalam Islam konsepnya sama sesama muslim itu harusnya husnuzon, apalagi konteksnya adalah seorang hafiz di mana dia memiliki Al-Qur'an gitu. Selalu dikacakan dipermisalkan itu nanti gimana kalau menjadi Suriah, gimana kalau menjadi Yaman dan sebagainya. Itu kan terlalu sempit menurut saya pemikirannya terkait dengan mensikapi Islam ini seperti itu. ya ini suara dari masyarakat umum ya. Walaupun kita tidak mewakili mereka, tapi paling tidak orang-orang tertentu yang selama ini juga cukup baiklah, insya Allah berusaha menjalankan agamanya dengan baik, dan itu dilindungi oleh undang-undang dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan itu sangat dilindungi dengan, bukan dilindungi lagi, dia menjadi salah satu sila, akar dan dasar daripada pembangunan negara itu berketuhanan yang Maha Esa. Dan salah satu komitmen dari orang yang bertuhan atau berketuhanan yang Maha Esa tentu adalah dia mau menjalankan agamanya, karena tidak ada satupun Tuhan dalam konteks pemahaman manusia secara umum kecuali memiliki aturan, dan aturan itu biasanya ada dalam agama itu sendiri. Jadi mungkin kita nggak membincang tentang agama lain karena kita juga tidak cukup ahli tentang itu, dan mereka lebih paham tentang itu segala sesuatunya. Nah saya yakin kalau mereka juga dituduh radikal, misalkan orang yang sangat aktif ke tempat ibadahnya itu dianggap sebagai kelompok radikal, itu juga bukankah seluruh agama memerintahkan umatnya untuk senantiasa mematuhi aturan yang ada dalam agama itu, termasuk komitmen mereka untuk rajin ke tempat ibadah yang sudah disediakan dalam agama apapun gitu. Nah kalau kemudian orang yang rajin ke tempat ibadah agama masing-masing itu dianggap sebagai salah satu indikator radikalisme, apalagi dengan tampilan yang good looking tadi, itu juga sesuatu yang sulit dipahami tuh oleh dengan akal apapun juga logika. Susah gitu ya, dengan logika apapun susah gitu ya. Nah saudara-saudara sekalian, saya kira kita ingin sedikit menyimpulkan barangkali untuk sementara ini perbincangan tentang masalah tadi yang bisa kita lanjut pada kesempatan yang lain. Tetapi paling tidak kalau yang kita kenal ya dalam Islam itu ada ungkapan yang oleh Nabi dikatakan, ya ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum gitu. Tidakkah aku tunjukkan pada kamu sekalian, apabila kalian mengamalkannya dan melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai.
Pertama tentu sesama muslim, bahkan nanti apa itu afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu sekalian. Yang perlu kita pahami bersama adalah assalam itu sendiri adalah ungkapan lisan yang tidak bisa diungkapkan itu dengan makna yang sesungguhnya tanpa dipahami secara kognitif kita, pikiran kita, begitu hanya hati nurani kita. Sehingga salam, kalimat assalamualaikum itu saja sudah memberikan semacam pesan kepada umat manusia, bukan hanya kepada orang Islam yang meyakini dan mengamalkannya. Kepada seluruh manusia kami hadir dalam menyebarluaskan peace, kedamaian, keselamatan bahkan untuk kehidupan manusia. Ini akar permasalahan yang sangat mendasar ketika seseorang memahami Islam itu ingin menyebarkan kedamaian dan keselamatan. Salam sejahtera bagi seluruh manusia dalam agama lain disebutkan dengan kalimat yang dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata salam sejahtera atau shalom dan lain sebagainya. Nah, bagi kita atau bagi kami orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau muslim, itu filosofi assalamualaikum itu, pertama assalam ini juga salah satu nama Allah ya. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam. As-Salam adalah salah satu nama Allah yang merepresentasikan sifat dan karakter Allah itu sebagai yang maha menyelamatkan. Ketika Allah menurunkan agamanya, wahyunya kepada seorang nabinya atau para nabi dan rasulnya, dan para nabi dan rasulnya kemudian memahami itu dan kemudian dia menyebarluaskan, mengajak manusia menjadi muslim, ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia yang cenderung saling memperbudak, saling memanfaatkan satu sama lain. Tapi ketika kita menyerahkan diri kita, itu salah satu makna as-salama ya, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah saja, Allah yang maha ghani, maha kaya dan tidak pernah membutuhkan kita. Jadi kalau kita bicara aturan manakah yang bisa betul-betul menyelamatkan kita dan objektif, ya aturan yang maha objektif. Maha objektif itu dasarnya apa? Ketika dia tidak membutuhkan apapun dari kita, tidak punya kepentingan apapun, bahkan dia yang menciptakan. Ya kalau dibicarakan bumi dan seisinya ini kan tidak sampai satu titik, satu noktah di alam semesta itu, enggak sampai gitu. Kalau kita melihat bagaimana bintang-bintang langit secara astronomik misalkan, yang kita lihat bintang ini itu adalah yang memiliki cahaya kan ya, yang mengeluarkan cahaya sendiri kan di situ. Kemudian di sekitarnya ada planet-planet seperti matahari yang terbit pagi ini misalkan, ada planet yang mengitarinya. Apa itu? Salah satunya adalah bumi. Kalau bumi sebesar itu, lalu bagaimana dengan manusia yang ada di dalamnya? Terus ketika Tuhan katakanlah dalam hal ini yang maha menciptakan itu kehilangan satu titik saja, misalkan seperti kita di sini misalkan ada sesuatu yang begitu menghijau seperti ini, warna hijau, terus ada satu titik yang hilang dari warna hijau itu, apa artinya gitu? Ini cuman sebesar ini. Bagaimana alam semesta yang begitu luas, dahsyat, luar biasa ini, dan itu dibuktikan dengan ilmu astronomi, dengan penemuan-penemuan inventing ya dari berbagai macam kalangan, terutama dalam dunia ilmu pengetahuan, baik dari sarjana-sarjana muslim maupun sarjana-sarjana barat. Saudara-saudara sekalian, itu salah satu pembuktian misalkan Allah itu maha kaya, maha menciptakan, dan maha tidak berkepentingan dengan kita. Justru dalam bahasa yang lain, antumul fuqara gitu. Kalian itulah yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu siapa? Bukan hanya muslim, seluruh umat manusia itu butuh kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang maha objektif dan tidak pernah sedikit pun membutuhkan kita. Semata-mata yang Dia aturkan kepada kita dalam bentuk sistem hidup itu sendiri demi keselamatan kita. Itulah makna as-salam. As-salam ini yang oleh Rasulullah SAW digunakan tentu atas izin Allah Azza wa Jalla untuk disebarluaskan. Assalamualaikum, dari yang maha assalam, keselamatan dari yang maha menyelamatkan. Ini adalah sebuah pesan dari yang maha menyelamatkan umat manusia. Dialah pencipta kalian wahai umat manusia,
itulah Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kalian dengan aturan-aturan ini. Sebenarnya kalau kita bicara seperti itu, Islam itu tidak ada terkait dengan kepentingan saya, si A, si B, penguasa ini, penguasa itu, Arab atau bukan Arab. Sudah tidak lagi berhubungan dengan hal seperti itu. Justru dengan Islam, siapapun, mau Arab, mau Eropa, mau Amerika, Australia, Cina, bangsa manapun, ketika dia memeluk Islam, maka seluruhnya mereka akan ada pada tingkat keselamatan. Barangkali inilah akar-akar pemahaman yang penting untuk digali terus oleh kita, dan mudah-mudahan di channel ini obrolan akan terus kita gali terkait dengan cerdas bersama Islam, dan insya Allah mudah-mudahan, karena kita yakin, saya paling tidak merasa dicerdaskan, punya kemampuan ini itu dan sebangsanya, kemampuan bicara seperti itu pun karena Allah telah mengoptimalkan pikiran saya, hati dan jiwa saya ini dengan agamanya yaitu Islam. Maka silahkan untuk terus digali, kenapa harus takut Islam? Cakap yang begitu Pak. Sementara kita mau sarapan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.